menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Ferdy Sambo divonis mati, Eliezer diancam dibunuh. Kelompok ini eksekutornya. Kabar mengejutkan terjadi lagi setelah Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Putri Chandrawati 20 tahun penjara kini berembus kabar buruk bagi Barada Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan dirinya mendengar isu tak sedap itu. Agar semuanya berjalan baik, kemudian prosesnya sampai selesai. Tapi kan kita kemarin dengar persidangan, mendengar vonis 1,5 tahun, kemudian kan kita berpikir bahwa jaksa akan mengajukan banding, ternyata kan tidak, jadi menerima. Tetapi memang draft itu sebelumnya sudah disiapkan. Tentunya dalam hal-hal ini ya Mbak Nite, kita tetap perlu menjaga supaya keselamatan dari Eliezer atau kenyamanan dari Eliezer ini tetap terjaga dan agar semua proses semuanya berjalan baik. Jadi dalam 6 bulan ke depan, Richard masih dalam perlindungan LPSK. Nah, tadi bentuk perlindungan sudah disampaikan oleh Bu Susi, ada perlindungan fisik, artinya ada petugas LPSK yang berada di dekat Richard, di dalam sel. Ya. Kemudian ada pemenuhan psikososial, kami membantu Richard untuk menjaga spiritualnya dalam menjalani proses pemidanaannya, termasuk memastikan kesehatan medis dan psikologisnya. Dilansir dari Teras Jakarta yang diunggah di Hello, Mahfud MD meminta perlindungan terhadap Eliezer diperketat. Katanya, pembunuhan itu tidak selalu langsung ditembak atau ditusuk, tetapi bisa jadi melalui makanan. Namun tak dijelaskan Mahfud MD siapa yang mengancam akan membunuh Eliezer. Apakah kelompok lama atau lainnya yang bergerak untuk menjadi eksekutor pembunuh Han Eliezer belum diketahui persis. Tentang potensi ancaman, tentu saja bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Baik dia sebagai anggota polisi, nantinya kalau misalnya aktif kembali, atau bukan, itu ancaman tentu saja potensial. Mengingat kasus ini memang luar biasa, dan orang yang merasa dirugikan oleh keterangan Eliezer ini juga cukup banyak, dan orang yang mempunyai potensi untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu ya, LPSK tetap memberikan perlindungan. Perlindungan ini sifatnya voluntary, Mbak. Jadi kami ada perjanjian perlindungan dengan Eliezer. Setiap 6 bulan kami akan evaluasi. Baik. Nah, salah satu pihak bisa menghentikan perjanjian itu. Jadi kalau misalnya Eliezer kami nilai tidak atau mencederai perjanjian, tentu kami bisa hentikan secara sepihak. Begitu juga kalau Eliezer merasa sudah tidak memerlukan lagi perlindungan dari LPSK, bisa mengajukan untuk dihentikan perlindungannya. Nah, mengenai sampai kapan, kami punya pengalaman memberikan layanan perlindungan pada seorang justice collaborator ini sampai 10 tahun, Mbak. Baik, terima kasih Pak Hasto. Karena kasusnya banyak dan ancamannya selalu terjadi begitu ya. Itu pengalaman kami. Nah, mengenai hak seorang justice collaborator, tentu saja ini kami harus penuhi. Selain pemberian perlindungan untuk memberikan rasa aman, ini tetap kami lakukan, dan oleh karena itu kami akan berkoordinasi dengan Dirjen Pas maupun Kalapasnya nanti di mana untuk membicarakan mendiskusikan teknik pelayanan. Baik, Pak Hasto. Tetapi diketahui isu tentang rencana membunuh Eliezer memang bukan baru pertama kalinya. Sewaktu Eliezer mulai membuka kotak Pandora kasus ini dan menjadi justice kolaborator,
Mahfud MD sudah mengingatkan agar keamanan dan nyawa Eliezer wajib diperhatikan serius. Diketahui, Ferdy Sambo yang mulanya dituntut seumur hidup penjara dalam vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 13 Februari 2023 malah naik menjadi pidana mati. Begitu pula Putri Chandrawati yang awalnya dituntut cuma 8 tahun penjara, vonis hakim menjadi 20 tahun penjara. Dalam jadwal persidangan hari ini, Selasa 14 Februari 2023 akan dilanjutkan sidang dengan agenda vonis terhadap Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Esoknya 15 Februari barulah sidang vonis terhadap Eliezer digelar. Usai divonis pidana mati oleh Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso, terdakwa Ferdy Sambo langsung berjalan ke kuasa hukumnya. Lalu Sambo menyerahkan buku hitam yang selama ini dibawa-bawanya selama persidangan dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Pengacara Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa buku hitam yang dibawa Ferdy Sambo seumpama jimat. Buku hitam tersebut sebagai isyarat bagi pihak tertentu bahwa ada catatan kejahatan yang diketahuinya. Menurut Kamarudin, apabila istrinya Putri Chandrawati divonis seumur hidup atau hukuman mati, maka Sambo akan membacakan semua isi buku hitam tersebut. Semenjak sidang kode etik dan dirinya dipecat tidak dengan hormat, Sambo sudah membawa buku hitam tersebut. Kuasa hukum Sambo, Arman Hanis, mengatakan bahwa buku hitam Ferdy Sambo tersebut adalah berisi catatan pribadi dan kegiatan. Saat itu Sambo masih berjabat sebagai Kepala Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Sebagaimana diketahui, Ferdy Sambo divonis pidana mati oleh Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin tertanggal 13 Februari 2023. Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa sebelumnya, yaitu pidana seumur hidup penjara.